Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Ashifa dengan NPM 21130230055. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, rencana pelaksanaan pembelajaran dengan materi diagram sel volta, prinsip kerja, dan reaksi yang terjadi di anoda dan katoda, serta contoh sel volta dalam kehidupan dan cara kerjanya. Adapun KD 3.3 yaitu mengevaluasi gejala atau proses yang terjadi dalam contoh sel elektrokimia yang digunakan dalam kehidupan. Adapun modul ajar dengan materi diagram sel volta, prinsip kerja, dan reaksi yang terjadi di anoda dan katoda berdasarkan PRS serta contoh sel volta dalam kehidupan dan cara kerjanya. Nama penyusun Nurul Ashifa, mata pelajaran kimia, fase F, kelas 12, jumlah peserta didik 30 orang, mode pembelajaran tatap muka, alokasi waktu 2 kali 45 menit atau satu pertemuan. Adapun keragaman murid, yang kesiapan yaitu peserta didik sudah belajar mengenai materi persamaan reaksi redoks di materi sebelumnya. Minat, yaitu belum dilakukannya pendataan mengenai minat peserta didik. Profil belajar, belum dilakukannya tes gaya belajar. Adapun kompetensi awal, yaitu peserta didik sudah belajar sekilas tentang sel volta dari persamaan redoks dan peserta didik belum memahami apa saja langkah-langkah prinsip kerja dari sel volta, reaksi apa saja yang terjadi pada anoda dan katoda sel volta. Selanjutnya ada rencana konten, yaitu LKPD, bahan ajar, PowerPoint, dan asesmen. Selanjutnya ada kelompoknya masing-masing. Masing-masing kelompok akan diberikan LKPD. Selanjutnya ada produk, yaitu setiap kelompok mempresentasikan LKPD berdasarkan data hasil percobaan dan laporan percobaan. Adapun profil pelajar Pancasila, berpikir kritis, kreatif, menunjukkan perilaku ilmiah, jujur, dan disiplin. Selanjutnya ada kompetensi dasar, sikap spiritual, yaitu menyadari adanya keteraturan struktur partikel materi sebagai wujud kebesaran Tuhan Yang Maha Esa dan pengetahuan tentang struktur partikel materi sebagai hasil pemikiran kreatif manusia yang kebenarannya bersifat tentatif. Selanjutnya ada sikap sosial, yaitu menunjukkan perilaku ilmiah yang memiliki rasa ingin tahu, disiplin, jujur, objektif, terbuka, mampu membedakan fakta dan opini, ulet, teliti, bertanggung jawab, kritis, kreatif, inovatif, demokratif, dan komunikatif dalam merancang dan melakukan percobaan serta berdiskusi yang diwujudkan dalam sikap sehari-hari. Adapun indikator pengetahuannya, mengevaluasi gejala atau proses yang terjadi dalam contoh sel elektrokimia yang digunakan dalam kehidupan. Dan indikator keterampilannya yaitu menciptakan ide, gagasan, produk sel elektrokimia. Adapun tujuan pembelajaran, indikator sikap spiritual, yang pertama itu menunjukkan rasa syukur adanya keteraturan dan reaksi redoks pada berbagai sel elektrokimia sebagai wujud kebesaran Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua yaitu menunjukkan rasa ingin tahu terhadap proses terjadinya reaksi redoks pada sel elektrolisis yang dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari merupakan sebuah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya ada memiliki rasa kagum atas kebesaran Tuhan Yang Maha Esa terhadap fenomena terjadinya sel elektrokimia. Selanjutnya ada indikator sikap sosial. Yang pertama, menunjukkan sikap teliti dalam melakukan percobaan pada sel volta dan sel elektrolisis. Kedua, yaitu menunjukkan sikap jujur dalam menuliskan data hasil percobaan. Ketiga, menunjukkan sikap kritis dalam mengidentifikasi reaksi anoda dan katoda yang terjadi pada sel volta dan sel elektrolisis. Yang keempat, yaitu memiliki rasa antusias tinggi dalam melakukan pengamatan data hasil percobaan sel elektrokimia yang disajikan guna memecahkan berbagai masalah dalam sel elektrokimia. Selanjutnya ada indikator pengetahuan. Yang pertama itu menjelaskan komponen rangkaian diagram sel volta dan fungsi jembatan garam pada sel volta. Kedua, yaitu menjelaskan definisi serta proses anoda dan katoda pada rangkaian sel volta. Ketiga, menuliskan reaksi yang terjadi di anoda dan katoda. Terus saja menjelaskan prinsip kerja sel volta, menuliskan nota sel volta,
lalu menjelaskan definisi potensial sel standar, dan menghitung harga potensial sel berdasarkan harga potensial standar katode dan anoda pada sel volta. Selanjutnya, menjelaskan keberlangsungan atau kespontanan reaksi pada sel volta, dan menyebutkan contoh sel volta. Selanjutnya ada indikator keterampilan. Yang pertama yaitu mencari informasi tentang sel volta, lalu melakukan percobaan mengenai sel volta, dan mengamati komponen-komponen pada rangkaian sel volta. Selanjutnya ada mengamati perubahan yang terjadi pada anoda dan katoda, lalu menuliskan data hasil percobaan, dan menyimpulkan reaksi apa yang terjadi pada kedua elektroda. Lalu menuliskan reaksi sel keseluruhan yang terjadi pada sel volta, dan menyimpulkan prinsip kerja sel volta. Selanjutnya menuliskan notasi sel volta. Selanjutnya mengamati tabel hasil pengamatan potensial sel standar beberapa elektroda, lalu mengidentifikasi potensial sel standar dan menyimpulkan definisi potensial sel. Menyimpulkan juga definisi potensial sel standar. Mengusulkan produk atau contoh sel volta dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada pemahaman bermakna. Sel volta merupakan jenis sel elektrokimia yang dapat menghasilkan energi listrik dari reaksi redoks yang berlangsung spontan. Sel volta ini terdiri dari elektroda, tempat berlangsung reaksi oksidasi yang disebut anoda, dan tempat berlangsungnya reaksi reduksi yang disebut katoda. Deret volta adalah urutan logam-logam berdasarkan kenaikan potensial elektroda standarnya. Selanjutnya ada sarana dan prasarana, yaitu ada laptop, LCD proyektor, papan tulis dan spidol, LKPD, dan PPT. Adapun dukungan lingkungan belajar, ada lingkungan fisik yang pertama, kelas yang fleksibel dan nyaman, dan mudah disesuaikan dengan kebutuhan belajar, serta suasana kelas yang aman dan nyaman. Kedua, ada lingkungan non-fisik, yaitu saling memberikan positive feedback, budaya saling menghargai dan mengapresiasi. Selanjutnya ada kegiatan pembelajaran. Pertemuan 1, 2 kali 45 menit. Yang pertama, pendahuluan di sini, saya menggunakan tahapan discovery learning. Ada apersepsi, di mana guru membuat kelompok untuk siswa, kelompok kecil yang berisikan 4-5 orang. Lalu guru membagikan LKPD. Selanjutnya ada stimulus, di mana guru meminta siswa ini untuk mengamati wacana mengenai komponen yang ada pada baterai terkait sel volta pada LKPD yang telah diberikan. Dan siswa pun memberikan pertanyaan apa yang ingin ditanyakan pada wacana tersebut. Selanjutnya ada identifikasi masalah. Guru meminta siswa untuk mengajukan pertanyaan dari fenomena komponen baterai yang belum dimengerti, dan selanjutnya guru membimbing siswa untuk berdiskusi, melakukan penelusuran informasi dari berbagai literatur mengenai wacana yang telah disajikan tadi. Selanjutnya mengumpulkan data atau melakukan eksperimen. Pada tahap ini, siswa diminta untuk melakukan percobaan sel volta dan mengamati percobaan sel volta antara seng dan nikel, apa yang terjadi pada anoda dan katoda. Selanjutnya mengolah data. Tahapan ini yaitu siswa melakukan percobaan dan mendapatkan informasi mengenai sel volta. Dan siswa diminta untuk menyajikan data hasil percobaan dan menyebutkan apa yang terjadi di katoda dan anoda. Selanjutnya verifikasi, yaitu guru membimbing siswa dalam memeriksa hasil percobaan dan fenomena yang telah mereka amati. Apakah reaksi tersebut berlangsung menggunakan jembatan garam atau tidak melewati jembatan garam. Selanjutnya ada generalisasi, yaitu siswa dibimbing untuk mempresentasikan hasil diskusinya mengenai sel volta. Dan yang terakhir ada penutup. Siswa diharapkan mampu menyimpulkan apa yang telah didapat pada pelajaran hari ini. Cukup sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.